Ia mengatakan kriteria ini tak lepas dari sosok Anies yang tak memiliki latar belakang sebagai kader partai politik. Makin jelas ya. Sehingga ia mengatakan cawapres Anies nantinya dapat memperkuat dan merangkai koalisi. Jadi dalam konteks ini menurut saya kalau memang pilihannya sudah AHY, ya AHY membutuhkan deklarasi cepat. Untuk apa? Untuk konsolidasi di partainya Demokrat, mengangkat citra Demokrat, dan yang kedua untuk menjadi ya katakanlah second strikernya calon presiden Anies Baswedan sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi. Dan kalau jadi maka kemudian akan dilakukan langkah-langkah yang tentu akan sangat bermanfaat bagi pasangan dan Partai Demokrat sendiri. Tapi kalau tidak jadi, itu barangkali memberikan kesempatan mereka untuk berpikir lain. Nah, berpikir lain inilah yang kemudian bisa membuat koalisi bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita akan bahas satu video menarik ya. Bukan satu video, satu berita menarik dari Sudirman Said yang menjawab siapa sesungguhnya wakil presiden dari Anies Baswedan. Sepertinya already ya has been decided by chairman of the parties ya, the party coalitions. Jadi siapa dia? Kalau kita lihat dari pertanyaan atau pernyataan Sudirman Said ini terlihat ya nggak jauh-jauh dari AHY. Tapi begini Sobat RH sekalian, yang jelas adalah rasanya nggak mungkin jauh dari itu. Oke, coba kita lihat ya. Kita bacakan komentar Sudirman Said ini. Oke, kita coba bacakan apa yang disampaikan oleh Sudirman Said dan itu kelihatannya ya mengarahnya kepada AHY, sudah jelas sepertinya. Coba kita lihat ya, pendukung AHY, Anda mungkin akan bersenang-senang karena mendapatkan kepastian, tetapi kita tidak tahu ya kapan diumumkannya. Oke, Sudirman Said ungkap sosok cawapres Anies yang punya kaki di koalisi. Jadi Sudirman Said adalah tokoh senior yang merupakan perwakilan Anies di tim 8. Selain dia adalah Dadang Juliantara salah satunya. Oke, coba kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said mengatakan salah satu kriteria calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan diharapkan berasal dari kalangan yang memiliki kaki di koalisi. Calon wakil presiden diharapkan berkontribusi menjaga stabilitas koalisi, diharapkan datang dari kalangan yang punya kaki dalam koalisi, kata Sudirman di kawasan Jalan Brawijaya. Kemudian meski demikian Sudirman masih enggan membeberkan siapa nama cawapres Anies tersebut. Ia mengatakan kriteria ini tak lepas dari sosok Anies yang tak memiliki latar belakang sebagai kader partai politik. Makin jelas ya. Sehingga ia mengatakan cawapres Anies nantinya dapat memperkuat dan merangkai koalisi. Apabila nanti terpilih sebagai presiden diperlukan keseimbangan dalam parlemen dan wakilnya bisa membantu presiden menjaga itu, kata dia. Tak hanya itu, Sudirman mengatakan cawapres Anies mampu berkontribusi dalam pemenangan Pilpres. Indikatornya, kata dia, dapat dilihat dari elektabilitas cawapres yang tinggi. Luar biasa ya. Kalau badannya tinggi ya SBY atau Surya Paloh ya. Tapi punya tingkat kerentanan politik yang rendah, kata dia. Oke, kerentanan politik itu gampang ditersangkakan dan lain sebagainya. Ini mengarah semua kepada AHY ya. Kriteria lainnya Sudirman mengatakan cawapres Anies nantinya diharapkan bisa berkontribusi mengelola pemerintahan bila terpilih. Ini belum tentu ya, belum tahu kita. Juga harus memiliki visi yang sama dengan Anies. Nggak ngerti juga visinya sama atau tidak. Kalau sekarang berjodoh selalu akan bilang sama, tapi nanti di jalannya pemerintahan bagaimana kita nggak tahu. Selain itu, Sudirman mengatakan cawapres Anies punya komitmen membangun kebersamaan sebagai duit tunggal. Oke. Dalam isu yang sama punya cara pandang dan solusi yang selaras, kata dia. Sudirman menegaskan Anies kini telah rampung mengerucutkan satu nama cawapresnya. Namun nama itu masih disimpan dan sedang menunggu hari baik untuk diumumkannya. Jadi statusnya saat ini kita sudah selesai berdinamika dan berdiskursus soal wapres, kata dia. Kita beri kesempatan Mas Anies untuk menyimpan baik-baik dan punya waktu terbaik. Mau dari dalam, mau dari luar koalisi terserah beliau, tambahnya. Anies Baswedan diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang berisikan Nasdem, Demokrat, dan
PKS. Ya, Sobat RH sekalian, kriteria-kriteria itu mengarah kepada paling tidak 3 kriteria awal itu mengarah kepada AHY ya, punya kaki di koalisi, berkontribusi kepada kemenangan, terbukti dari hasil survei yang baik, kemudian bisa juga menjaga keseimbangan pemerintahan karena dia punya kaki di partai politik, begitu. Maka kalau kita lihat calon PKS nggak ada yang kuat. Aher bukan orang yang kuat. Walaupun lucu juga, Aher 2 kali menjadi gubernur provinsi terbesar di Indonesia, salah satunya Jawa Barat, tapi kok tidak moncer. Ini yang agak mengherankan. Calon lain dari PKS tidak diajukan seperti Hidayat Nur Wahid, walaupun dia pernah jadi ketua MPR dan satu dari 2 orang yang mencapai BPP 100%, tidak kelihatan juga punya makom untuk menjadi calon presiden. Tifatul Sembiring juga tidak. Jadi memang ya, untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden ini it needs something, tapi somethingnya kita tidak tahu apa. Aura mungkin lebih tepatnya aura ya, aura untuk jadi presiden dan wakil presiden. Jadi karena aura tersebut saya mimpi saja enggak. Ada beberapa orang yang cerdas, pandai, tapi auranya tidak menjadi pemimpin utama. Contoh misalnya Budiman Sujatmiko. Saya tidak melihat Budiman punya aura untuk menjadi pemimpin. Ya, untuk menjadi auranya enggak ke sana. Auranya lebih pada mengarah ke intelektualisme, aktivisme. Adian Napitulu, auranya tidak menjadi ketua umum, auranya kepada tukang gebuk, kira-kira begitu. Andi Arief juga begitu. Jadi di partai itu ada yang integrator, ada orang yang tukang gebuk, ya tergantung division of labor. Jadi justru ketua umum itu atau calon presiden dan wakil presiden bukanlah orang yang punya daya kritis yang sangat tinggi. Karena kalau dari awal-awal dia sudah sangat kritis, maka bisa saja dia dijegal di awal. Ya contohnya Rizal Ramli. Mungkin hanya Rizal yang perpaduan dari intelektual yang kritis tapi punya aura untuk menjadi pemimpin. Tapi sayang, semakin kritis semakin akan dijegal oleh kekuatan oligarkis di belakang layar ya. Tidak akan pernah muncul orang yang from the beginning langsung memusuhi oligarki atau punya proyek untuk mematahkan kaki-kaki oligarki from the beginning. Karena itu biasanya ya orang harus bernegosiasi dulu, berpura-pura dulu, baru kemudian ketika terpilih dia akan tahu apakah dia orang yang memang pengen Indonesia lebih adil ataukah sekedar lip service juga akhirnya. Kita akan tahu setelah dia berkuasa. Seperti presiden sekarang ternyata lebih pro kepada oligarki ketimbang pro kepada masyarakat. Ya, kebijakan-kebijakanya justru lebih menguntungkan kelas menengah ke atas, bukan padahal penampilannya sangat Indonesia sangat makanya dibilang Jokowi adalah kita sangat seperti rakyat biasa ya. Oke, coba kita lihat ya bagaimana komentar Sobat Era sekalian. Tapi ada nggak persoalan dengan AHY? Begini, sebelum mengungkapkan persoalan dengan AHY, yang harus dipahami dulu adalah desakan untuk segera mengumumkan calon wakil presiden ini menarik juga. Kenapa Demokrat dan AHY pengen segera diumumkan? Agar itu menjadi trigger bagi mereka untuk berkampanye, untuk mendongkrak tidak hanya pasangan Anies AHY, tapi juga Partai Demokrat. Karena di dalam survei kadang-kadang posisi tidak menguntungkan. Ya ada survei yang mengatakan menguntungkan, ada yang tidak. Jadi survei itu bias sekali ketika kita bicara tentang elektabilitas partai politik. Hampir nggak terukur surveinya. Jadi dalam konteks ini menurut saya kalau memang pilihannya sudah AHY, ya AHY membutuhkan deklarasi cepat. Untuk apa? Untuk konsolidasi di partainya Demokrat, mengangkat citra Demokrat, dan yang kedua untuk menjadi ya katakanlah second strikernya calon presiden Anies Baswedan sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi untuk ditampilkan ke publik di mana masanya untuk bekerja. Itu yang saya kira diharapkan oleh AHY. Makanya dia menggunakan dalam tanda kutip Andi Arief untuk menjadi bulldozer, mengatakan bahwa kalau tidak diumumkan Juni ini maka akan dievaluasi dukungan kepada Anies, dan kesempatan itu sepertinya digunakan juga oleh PDIP untuk menggoyang, untuk menggoda AHY. Walaupun AHY mengatakan staf AHY atau anak buahnya mengatakan bahwa komitmennya kepada Anies Baswedan, tetapi pertanyaannya adalah yang dia sebut itu komitmen untuk terus bersama atau sedang menunggu kepastian. Nah, saya merasa bahwa sebenarnya AHY dan Demokrat sedang menunggu kepastian. Apakah jadi ditunjuk sebagai calon wakil presiden, dan kalau jadi maka
kemudian akan dilakukan langkah-langkah yang tentu akan sangat bermanfaat bagi pasangan dan Partai Demokrat sendiri. Tapi kalau tidak jadi, itu barangkali memberikan kesempatan mereka untuk berpikir lain. Nah, berpikir lain inilah yang kemudian bisa membuat koalisi bubar. Memang kalau saya lihat Sobat Era sekalian, problem utama dari koalisi Anies Baswedan ini adalah yang terkait dengan keyakinan bahwa AHY itu akan menambah kemenangan Anies. Apalagi sekarang Anies tertekan menurut lembaga survei. Sekali lagi menurut lembaga survei, tidak menurut polling RH Channel. Jadi tertekan sehingga dalam psikologis sepertinya menggoyahkan juga kubu Anies. Sehingga dia membutuhkan calon wakil presiden yang memang betul-betul bisa meningkatkan kembali elektabilitasnya. AHY tentu menjadi salah satu kandidat, tetapi tidak jaminan AHY pun akan bisa memperkuat elektabilitas itu. Karena ketika diadu misalnya menurut lagi lembaga survei, sekali lagi menurut lembaga survei ya, mau tidak mau kita sebutkan menurut lembaga survei, AHY juga tidak nomor 1 sebagai kandidat wakil presiden. Dia hanya nomor 4 di bawah Erick Thohir, di bawah Ridwan Kamil, Erick Thohir dan Sandiaga Salahuddin Uno. Nomor 4 saja. Artinya bukan yang terbaik juga. Nah, ini kan yang makin meragukan kubu Anies sesungguhnya. Kalau mereka belum selesai dengan survei. Tapi kalau mereka sudah selesai dengan survei-surveian ini yang kata Rocky atau kata Rizal Ramli survei, maka ya mereka mungkin tidak akan goyah lagi. Kalau mereka belum selesai dengan survei, itu yang ingin saya katakan. Nah, soal lain juga yang perlu kita garis bawahi adalah seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dalam satu pidato mengatakan kolam AHY dan Anies ini sama. Kalau tidak menambah kemenangan karena kolamnya sama. Karena kolamnya sama, maka dia menganggap adanya AHY di dalam menjadi wakil presiden itu tidak akan menambah kemenangan. Sebenarnya yang paling menguntungkan bagi Anies Baswedan adalah AHY committed terhadap koalisi, walaupun tidak dijadikan wakil presiden, dia berusaha untuk memenangkan pertarungan. Lalu Anies mengambil ceruk lain, Hovifah kah, Muhaimin kah, Gatot Nurmantio kah. Walaupun untuk Gatot Nurmantio kita harus cek kembali apakah betul dia punya masa yang banyak sekarang karena cenderung keep silent kan, tidak berkampanye. Tidak mengupayakan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, hanya tunggu bola saja. Beda sama paling tidak terlihat di publiknya ya. Hovifah dia juga tidak mengupayakan apa-apa, tetapi kalau Hovifah paling tidak ya dia punya legacy yang tidak bisa dihilangkan, yaitu Muslimat NU, Gubernur Jawa Timur dan lain sebagainya. Muhaimin mengupayakan dan dia juga cukup kuat sesungguhnya. Tapi apakah PKB kemudian mau menjadi bergabung dengan itu kan tidak pernah disebut juga. Jadi itu soalnya. Jadi kalau kita bicara hitung-hitungan tuh ya kita harus menghitung yang kira-kira bakal menang. Nah, cuman masalahnya adalah saya menduga kalau tidak dijadikan wakil presiden, mungkin Demokrat ngambek, tidak mau berkampanye mati-matian. Itu masalahnya. Nah, kalau sudah tidak mau berkampanye mati-matian ya ribet juga akhirnya. Makanya akhirnya di antara koalisi ini saling curiga juga. Karena Demokrat belum memasang foto Anies Baswedan sebagai calon presiden. Hanya Nasdem dan PKS saja yang saya lihat. Tapi Demokrat belum secara masif dan resmi memasang baliho misalnya, spanduk, poster bahwa calon presiden mereka adalah Anies Baswedan. Oke, Bung RH jumpa lagi, kalau buzzer jumpa litan. Ini yang dikatakan Rocky Gerung. Jangan-jangan SBY. It could be possible. jadi calon wakil presidennya SBY ya. Luar biasa. Atau Surya Paloh jangan-jangan ya. I don't know exactly apa mereka sudah mau. Tapi kalau SBY saya mengatakan tidak bisa harusnya. Karena dia sudah 2 kali jadi presiden. Walaupun menurut jubir MK bisa ya. Nanti akan terjadi kontroversi sesungguhnya. Oke. Johan K saya kira karena cuma kodran saya nggak bacakan ya. Ini mohon maaf ya. Kemudian Faiza Hikari, kalau memang AHY kok harusnya pengurus Demokrat senyum sumringah aja, nggak usah ribet kayak Andi Arief. Nggak juga. Kenapa begitu? Karena dia takut berubah, masuk angin. Ada perubahan. Dia sudah dikasih ibaratnya gini. Dia khawatir bahwa akan terjadi perubahan. Misalnya satu. Yang kedua, yaitu ada soal Demokrat kan masih soal mencopet itu, walaupun mereka mengatakan nggak mungkin lah ya, tapi anything can happen. Jadi ada soal juga di situ.
Yang ketiga, kalau lebih cepat kan lebih baik. Mereka bisa bergerak, mereka lebih pasti untuk memperjuangkan Demokrat dan Anies Baswedan. Begitu saya kira. AHY jelas sangat cerdas dan sangat layak mendampingi Anies. Tetap semangat Bung Era, semoga sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana menurut Anda Bang Refli jika bacawa presnya adalah SBY sendiri pasti mempunyai efek kejut yang luar biasa? Ya saya mengatakan harusnya tidak boleh, tapi memang tidak ada larangan yang eksplisit soalnya. Karena yang namanya cawapres ini kan cadangan presiden. Kalau dia sudah 2 periode, yang terjadi adalah begitu presiden berhalangan tetap dia akan menjadi presiden lagi dan itu menyalahi konstitusi. Kalau menurut Bung RH, AHY emang sudah pantas mimpin negara ini. Dia sebagai wakil presiden ya, bukan sebagai presiden, satu. Yang kedua, soal pantas dan tidak pantas ini begini. Kita nih kadang-kadang tidak memiliki kemewahan untuk memilih calon sesuai dengan keinginan kita. Kalau ada kemewahan, saya lebih suka Rizal Ramli misalnya. Atau Gatot Nurmantio. Yang menurut saya, kalau Rizal Ramli, dia akan jauh lebih kuat soal kemampuan di bidang ekonominya. Kalau Gatot Nurmantio akan jauh lebih mudah dia mengkonsolidasikan kekuatan TNI untuk membackup paling tidak menetralkan pemilu. Kan begitu. Itu soalnya. Kalau kita bicara soal kemewahan untuk memilih. Kan masalahnya kan tidak ada kemewahan untuk memilih. Belum lagi Rizal dan Gatot belum tentu juga bisa mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan. Itu juga yang menjadi soal. Dan mereka tidak punya kaki partai politik. Itu juga jadi soal. Jadi tidak ada yang ideal ya, tidak ada yang ideal. Jadi kalau saya pengen pemimpin negara ini siapa dengan mudah memilih ya enak sekali. Tetapi kadang-kadang tidak ada yang ideal. Kemudian cawapresnya Anies yang afdol cuman si ini ngatain saya baca John K lagi ya. Oke, cawapres mungkin Ustadz Abdul Somad mungkin ya. I don't know exactly. Karena apakah Abdul Somad kondisinya punya daya kejut seperti 2019 saya tidak begitu yakin juga ya. Karena sekarang relatively dia bukan lagi unsur kejutan karena apalagi dia sudah menolak. Bung RH aku dukung SBY atau Pujiastuti mantan Menteri Kelautan berani dan tak bisa dikendalikan oligarki. Pasti Pak PDIP makin blingsatan takut kalah telak. Susi Pujiastuti saya kira masalahnya daya cengkramnya di mana, popularitasnya di mana. Ya, apalagi dia tidak selama 5 tahun. Saya kira pasti berpengaruh karena dia tidak sering juga berada di orbit atas dan tidak disebut juga sebagai calon wakil presiden yang moncer ya. Tebakan saya Anies JK akan bisa diterima semua partai pengusung dan menutup kekurangan elektoral. Anies JK nggak bisa BM Group TV karena JK sudah 2 kali menjadi menjadi wakil presiden ya. Jadi one thing for sure. Kemudian apalagi ya? Coba kita ARB Hovifa saya yakin menang telak dari capres lain. Oke. Di antara semua capres hanya Anies yang cerdas santun piawai lagi. Sobat Era sekalian, coba kita lihat posisi terakhir ya. Ya, yang jelas AHY ini memenangkan semua polling di RH Channel ya. Saingannya cuma Gatot Nurmantio dan yang lainnya sudah kalah telak semua dengan AHY itu soalnya. Itu saja Sobat Era sekalian pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.